Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau kita pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kebaktian online GKI Guntur. Mari jemaat kita ambil saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian baginya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Kebaktian kita hari ini bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema berhasil di jalan Tuhan. Pelayan firman oleh Penetua Agus Gunawan dari GKI Kebonjati. Dan sebagai kata pembuka diambil dari Mazmur 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-3. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Umat, mari kita sekarang datang ke hadirat Tuhan. Kita sertakan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi.
Bapa dalam surga, sebagai gerejamu, acap kali kami gagal melakukan tugas peruntukan-Mu di dunia ini. Kesempatan demi kesempatan selalu hadir, tapi seringkali kami melewatinya. Kami sering terbuai dalam kepuasan dan pencapaian yang telah kami miliki. Terkadang kami juga gagap menghadapi perubahan demi perubahan. Bapa, sebagai umat-Mu, kami juga belum mampu menunjukkan cinta kasih-Mu secara nyata bagi sesama kami, terutama ketika kami menghadapi masa-masa sulit. Ya Tuhan, kasihilah kami, basuhlah kami, dan ajarlah kami untuk terus membaharui diri kami hari demi hari. Inilah doa permohonan kami, inilah pengakuan dosa kami. Demi Kristus penebus kami berdoa. Amin. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering beratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Kala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema tinggalkan dunia yang penuh jeman, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita seperti yang dialami umat Allah di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu.
Jemaat disilakan duduk. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh ya Allah, firman-Mu terus menguatkan kami, bahkan di situasi pandemi yang terus sedang kami jalani, firman-Mu setiap hari menguatkan kami, sehingga memberikan pengharapan yang baru bagi kami, untuk menatap bahwa di depan sana Allah masih bekerja, menolong kami, menguatkan kami. Hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, hikmat Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya ketika kami membaca, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan kami dimampukan juga melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Mari berkati hamba-Mu Tuhan di dalam keterbatasan, dan biarlah apa yang dipersiapkan ini semuanya berasal dari Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami jika jalan hidup yang kami jalani belum sesuai dengan firman Tuhan. Mari berfirman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan, damai Tuhan beserta kita. Hari ini tema yang akan kita sama-sama bahas adalah berhasil di jalan Tuhan. Nah saudara, apa yang paling dicari atau dikejar manusia di dalam hidupnya? Apa yang paling dicari dan dikejar manusia di dalam hidupnya? Kalau saya bertanya, apa yang paling dicari, biasanya muncul beberapa jawaban. Yang pertama, sukses. Mencapai apa yang menjadi cita-cita, harapan, tujuan di dalam hidup. Maka kalau itu didapat, sukses. Maka itu yang dikejar manusia dan dikatakan dia berhasil di dalam hidupnya. Selain sukses adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah bagaimana kita mencapai sukses dan menikmati sukses itu. Kalau baru mencapai sesuatu sukses, belum tentu bahagia. Maka kebahagiaan menjadi juga apa yang dicari, dikejar manusia dalam hidupnya dan dinyatakan dia berhasil di dalam hidupnya. Selain sukses dan kebahagiaan ada lagi yang lain,
penghargaan, kehormatan, dan juga pengakuan. Maka itu di dalam hidupnya manusia terus mencari ini. Jarang ada orang yang tidak mau dengan namanya sukses, kebahagiaan, penghargaan, kehormatan, dan pengakuan. Setiap orang minimal membutuhkan 5 hal ini di dalam hidupnya untuk menyatakan bahwa dia berhasil menjalani hidupnya dengan baik. Maka itu setiap orang akan berusaha mengejar apa yang diinginkannya dalam hidupnya ini dengan berbagai cara. Dan tanpa dia sadari, kadang-kadang cara-cara yang dia lakukan seringkali melawan hati nuraninya. Kadang-kadang cara-cara yang dilakukan juga melakukan dengan cara-cara yang mungkin juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itu apa ukuran sukses dan bahagia seseorang? Apa ukuran keberhasilan seseorang di dalam hidupnya? Saudara, kebanyakan orang menaruh ukuran dan sukses bahagianya itu berdasarkan berapa materi, bahkan berapa saya bisa mendapatkan kekayaan di dalam hidup yang saya jalani. Bukan tidak penting. Tetapi ketika kita meletakkan diri ukuran keberhasilan itu kepada hal yang bersifat materi, maka kebanyakan kita tidak pernah sampai kata cukup. Selalu kurang. Sehingga ketika kita tidak sampai kata cukup, akibatnya ada banyak perilaku yang kita lakukan tidak sesuai dengan sekali lagi hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, saudara-saudara, kita sering mendengar kata korupsi. Lalu kita juga sering membaca berita tentang orang-orang yang melakukan korupsi. Bukan berarti dia tidak cukup. Secara pencapaian mereka sudah cukup kadang-kadang. Tetapi kata cukup itu tidak pernah melekat di dalam hatinya sehingga ketidakpuasan membuat dia terus mencari. Bahkan kalau perlu memakai cara-cara yang tadi saya katakan tidak sesuai dengan hati nurani atau kebenaran firman Tuhan. Leo Tolstoy, seorang penyair Rusia, pernah menulis sebuah cerpen yang cukup menarik tentang bagaimana manusia di dalam hidupnya selalu terjebak dengan segala sesuatu yang bersifat materi, keinginan yang tidak pernah sampai kepada kata cukup. Dalam cerpennya berjudul How Much Land Does a Man Need? Berapa banyak tanah yang dibutuhkan seorang manusia di dalam hidupnya? Leo Tolstoy menggambarkan cerita tentang seorang petani yang satu kali mendapatkan penawaran untuk mendapatkan tanah dengan harga yang murah. Tetapi syaratnya adalah setiap kali dia mesti berlari sampai batas waktu tertentu, dan setiap kali berlari 1 mil dia harus menancapkan tonggak sebagai pembatas tanah yang dia bisa dapatkan dengan harga yang sudah ditentukan. Maka dia mulai berlari dan setiap 1 mil dia menancapkan tonggak itu. Tetapi dia tidak pernah sampai mengitari, membuat lingkaran tanah yang dibutuhkan. Sebab setiap kali berlari dia melihat ada tanah yang lebih baik di depan sana. Dan dia inginkan tanah itu. Ketika dia saatnya untuk kembali membuat lingkaran dari tanah yang dia inginkan, dia melihat tanah di sebelah sana lebih baik lagi. Maka dia mengatakan, saya ingin mencapai lebih lagi. Dan akhirnya cerita itu berakhir dengan petani itu tidak pernah mendapatkan tanahnya, sebab dia mati kelelahan. Dan Leo Tolstoy menyimpulkan di dalam cerpennya itu, tanah yang didapatkan oleh seorang petani itu bukan sebanyak yang dia coba raih, tetapi hanya 2 kali 3 untuk menyimpan mayatnya. Nah, saudara, itu gambaran tentang kehidupan manusia yang memiliki keinginan untuk berhasil, tetapi ukurannya salah. Bacaan Injil saat ini juga adalah berisi kecaman Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecaman ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki posisi keagamaan di dalam tradisi Yahudi.
Namun kecaman ini juga sebenarnya kalau kita baca disampaikan kepada para muridnya. Dalam konteks saat itu para murid Yesus. Tetapi dalam konteks sekarang ini juga diingatkan kepada kita sebagai para murid untuk mengajar kita, para muridnya, memahami bagaimana seharusnya seorang murid atau pengikut Kristus menghidupi kehidupan keagamaannya dan berhasil dengan tema kita di jalan Tuhan. Saudara, kecaman ini dimunculkan setelah sebelumnya banyak dari ahli Taurat dan orang Farisi di ayat-ayat sebelumnya mempertanyakan banyak hal yang kesemuanya itu ditujukan untuk mencari kesalahan Yesus dan juga untuk menghancurkan pada saat itu kredibilitas Yesus sebagai seorang guru dan rabi. Saudara, kecaman dan ajaran kepada para murid ini muncul karena apa yang diajarkan kelompok pemimpin agama ini yang pertama tidak dipraktekkan dalam perbuatan, dalam keteladanan. Sebagai orang yang seharusnya menjadi contoh di dalam kehidupan umat. Yesus mengakui posisi ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka punya posisi untuk mengajar umat tentang hukum Taurat atau dikenal dalam tradisi mereka sebagai Taurat. Tetapi di dalam praktek serta kehidupan mereka, praktek mereka hanyalah untuk dilihat orang dan mendapat puji-pujian serta penghormatan yang sia-sia. Terhadap apa yang dilakukan oleh orang Farisi, Yesus mengatakan kepada para murid dan kepada kita, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, tadi malam ketika saya merenungkan kembali bagian ini bukan buat saudara dulu pertama ya, tetapi ini buat kami, para pemimpin agama, pendeta, calon pendeta, majelis, penatua, ya. Jangan-jangan kita juga sama, ya. Seringkali memperkatakan, mengajar orang, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang kita katakan. Bahkan sebagai pemimpin agama, mereka tidak menolong umat untuk memahami Allah sebagai sumber rahmat. Melainkan mereka menyulitkan umat untuk berjumpa dengan Allah dengan peraturan-peraturan yang mereka buat. Mereka mengikat beban-beban yang berat, dikatakan di dalam bacaan kita. Lalu diletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Orang Farisi dan ahli Taurat mengajarkan umat untuk mematuhi hukum Taurat dengan turunan-turunan yang terus mereka ciptakan, yang akhirnya ini menjadi beban bagi umat. Yesus hendak menegaskan, saudara, bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini memang suka merumuskan aturan, tetapi mereka tidak mau menolong orang untuk dapat melaksanakan hukum-hukum itu. Maka itu kecaman dan ajaran Yesus kepada para muridnya adalah mereka diminta untuk merendahkan diri sebagai seorang pemimpin atau pengajar. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan praktek pekerjaan dan pelayanan mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Pada saat itu dengan maksud yang tidak selaras sebagai pengajar. Bahkan motivasi mereka menjadi salah. Sebab tujuan mereka ternyata untuk dilihat orang. Oleh sebab itu prakteknya mereka sering memakai aksesoris yang tidak pada tempatnya. Pada zaman dulu para ahli Taurat dan orang Farisi seringkali memakai tali sembayang, saudara. Itu sesuai dengan Ulangan 6 yang dikatakannya engkau harus mengikatkannya pada lenganmu. Jadi di lengannya itu ada tali sembayang dan di dalamnya itu ada kotak yang berisi pengakuan atau syemanya orang Israel. Dan itu dibuat dengan kotak-kotak yang sangat besar, dengan jumlah yang sangat panjang. Dengan maksud memamerkan diri dengan membuat kotak yang lebih besar itu. Dan itu mau menunjukkan bahwa mereka adalah sebagai penanggung jawab dari apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, maka itu sebagai pemimpin agama, Yesus juga mengecam sekaligus mengingatkan para murid untuk menjalankan kehidupan dan praktek keagamaan itu mestinya dengan tulus hati dan rendah hati. Ketika Yesus mengecam motivasi pemimpin agama yang salah, yaitu untuk menerima penghormatan dengan panggilan atau status yang disandangnya, maka terhadap hal ini Yesus mengingatkan para murid kita semua untuk
Mari kita merendahkan diri. Sebab bukan apa yang dilihat dunia yang harus mereka capai sebagai sukses atau berhasil tadi, tetapi yang lebih penting daripada itu, sudahkah kita berkenan kepada Allah dalam praktek keagamaan kita? Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang diutus di dalam dunia ini menjadi teladan yang baik? Atau kita tidak melakukan apapun di dalam praktek keagamaan kita? Maka itu biarlah Allah sendiri yang meninggikan kita, dikatakan di situ. Bukan kita mencari status dari apa yang kita jalani di jalan Tuhan. Nah, dari apa yang kita baca dalam Injil ini, saudara, ada satu buku yang cukup menarik, karangan dari pendeta Craig Groeschel. Judulnya The Christian Atheist. Kata Kristen itu dilekatkan dengan kata ateis. Kristen orang yang percaya kepada Kristus, ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan. Dalam bukunya itu, Craig Groeschel merangkum dengan sebuah pernyataan seperti ini. Orang Kristen ateis itu adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi hidup seakan Tuhan tidak ada. Di dalam bukunya, Craig Groeschel mengingatkan kita untuk hati-hati dengan kehidupan kita yang sebenarnya kita hidup karena anugerah Allah yang hadir. Keselamatan itu dianugerahkan Allah. Seharusnya lah kita hidup sesuai dengan anugerah itu. Kita mensyukuri anugerah itu. Tetapi Craig Groeschel mengatakan ternyata kehidupan manusia saat ini adalah seperti seorang Kristen ateis. Kita orang yang percaya kepada Tuhan tapi hidup seakan Tuhan tidak ada. Ia menggambarkan kehidupan Kristen saat ini itu jauh dari iman percayanya. Ia menggambarkan dalam bukunya kehidupan Kristen itu tidak berbuah. Hanya menjadi Kristen 1,5 jam setiap minggunya. Dalam ibadah onsite ataupun ibadah online, 1,5 jam setiap minggunya. Dan semoga saudara tetap bisa merasakan bahwa Allah menyapa saudara di tengah 1,5 jam setiap minggunya. Atau 1,5 jam itu juga luput dari saudara. Ada banyak orang yang di tengah ibadah online ini tidak seperti kalau ibadah di gereja. Biasanya kalau ke gereja kan pakai pakaian lengkap ya. Kalau di rumah ya pakai celana pendek, kaos tidur yang bolong-bolong, rambut masih acak-acakan. Jadi bukan ibadah sekarang itu ya. Nonton ibadah online. Ketika berdiri berita anugerah mestinya berdiri. Kenapa mesti berdiri? Karena kita siap menyatakan anugerah Tuhan yang diberitakan. Tapi di rumah kakinya diangkat santai gitu ya. Kesannya Tuhan ngomong itu kan jadi ke orang yang lagi, ya sok ngomong aja lah gitu. Jangan-jangan kita menjadi Kristen ateis. Jangan-jangan kita tidak menganggap Allah juga hadir di tengah ibadah virtual, ibadah online kita. Maka itu ini sebuah hal yang menurut Craig Groeschel sangat berbahaya yang bisa terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia saat ini seringkali mengatakan saya Kristen, saya beragama, tetapi jangan-jangan dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jangan-jangan menurut Craig Groeschel hari ini kita menciptakan Allah menurut gambar dan rupa kita. Jenis Allah yang mau kita sembah adalah Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Kalau dia memberikan banyak berkat, maka dia boleh menjadi Allah saya. Tetapi kalau kehidupan kita mengalami pergumulan yang berat, dan Allah serasa diam saja, Craig Groeschel mengatakan, kalau gitu jangan pernah jadi Allah saya. Nah, bukankah hidup kita di dalam perjalanan bersama Tuhan mengalami hal-hal seperti itu? Bahkan Craig Groeschel sendiri sebagai pendeta yang membuat buku itu mengatakan, jangan-jangan saya juga adalah seorang pendeta Kristen yang ateis, yang mengajarkan apa yang harus dilakukan umat, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Bahkan saya jatuh terus di dalam dosa yang sama. Nah, saudara, ketika kita memaknai tema berhasil di jalan Tuhan, ketika kita berhasil menjadi murid dan pengikut Kristus, dan itu semua dianugerahkan Tuhan, sebab tidak ada perbuatan baik kita yang bisa mencapai keselamatan itu, hanya anugerah Tuhan, maka seharusnya kita menghidupi panggilan kita itu secara utuh, menghidupi berkat anugerah Tuhan itu dengan baik. Sebab berkat itu bukan berkat yang murahan, berkat itu diberikan dengan pengorbanan Kristus, dengan darah yang mahal.
Maka itu apa yang kita lakukan dan praktekkan dalam hidup ini haruslah sesuai dengan apa yang difirmankan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman. Hidup berintegritas. Kita boleh meraih sukses kita, cita-cita, keinginan kita. Tetapi ingat, ada dasarnya, ada pegangannya. Maka sebagai orang Kristen yang ingin mencapai berhasil di jalan Tuhan, dia akan berhasil. Sebab kita ini bukan orang yang punya banyak kuasa, tetapi kita mau hidup dalam kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita berhasil. Bukan kita mencapai berhasil dulu dengan menyingkirkan Tuhan dulu sementara. Maka itu berhasil di jalan Tuhan juga adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang mungkin saja mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Yaitu yang dikatakan Paulus misalnya dalam keinginan daging. Tawaran-tawaran dunia dengan segala daya tariknya yang membawa kita barangkali tidak lagi di jalan Tuhan. Manusia perlu, kita semua sebagai umat perlu berhati-hati dengan ini. Berhasil di jalan Tuhan juga berarti mencapai garis akhir dari perjalanan kita. Kita mencapai spiritualitas yang sempurna ketika kita mengupayakan diri kita untuk terus berada di jalan Tuhan. Meskipun dalam hidup kita mengalami pasang surut kehidupan, tetapi mampu mengatasinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Mike Yaconelli dalam bukunya Messy Spirituality mengatakan iman itu gak pernah kayak naik terus kayak begini grafiknya. Iman itu kayak naik roller coaster. Kadang kita di atas ketika segalanya baik, tapi kadang-kadang kita juga mengalami hal buruk di bawah. Tetapi spiritualitas, perjumpaan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berhasil bersama Tuhan adalah ketika kita mampu mengatasi situasi terendah di dalam hidup kita dan kita masih mampu bangkit. Dan kemampuan untuk bangkit itu, saudara-saudara, bukan karena kekuatan kita sekali lagi, tetapi karena anugerah Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita. Maka itu hari ini juga di dalam rangka bulan lansia GKI Guntur, buat para lansia, ini khusus pesannya. Berhasil di jalan Tuhan adalah ketika saudara berhasil sampai akhir hidup saudara untuk tetap setia dan menjadi teladan keberhasilan itu bagi generasi selanjutnya. Maka itu penting bagi lansia untuk tetap memiliki jiwa semangat Kaleb yang berusia 85 tahun yang mengatakan, aku 85 tahun sekarang, tetapi semangatku itu masih seperti 40 tahun. Semangat untuk apa? Semangat untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir selama kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka hari ini para lansia tetap setia, tetap tunjukkan teladan yang baik. Tetap tunjukkan bahwa berjalan bersama Tuhan itu adalah sebuah keberhasilan yang harus diikuti, diteladankan bagi generasi kita yang selanjutnya. Maka itu berhasil di jalan Tuhan, saudara-saudara, banyak orang yang sekarang ini keluar dari jalur itu. Dan butuh banyak teladan di tengah kehidupan yang semakin mementingkan ego diri itu. Dan yang disebut dengan penghormatan, efektivitas, kesuksesan yang secara semu didapatkan. Maka sebagai pengikut Kristus mestinya kita menunjukkan teladan itu. Jangan jadi orang Farisi, jangan jadi ahli Taurat yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak mempraktekannya. Yang bisa memberitahu orang lain tentang jalan hidup yang benar, tapi sendirinya enggak. Jangan jadi Kristen ateis. Mari kita jalani bersama Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita menjalaninya meskipun kita sebagai manusia yang rapuh, tetapi pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita untuk berhasil di jalan Tuhan. Dan itu melebihi segala sesuatu pun yang ditawarkan dunia. Sebab yang kita mau raih adalah bagaimana ketika Yesus nanti datang atau datang kepada kita, kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan terus menolong kita untuk bisa menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan berhasil di jalan Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, bersama-sama mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menguatkan kami. Di dalam kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk berhasil sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh berintegritas setia di tengah situasi yang kadang-kadang mengundang kami untuk kami mempraktekkan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan firman dan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama berdoa. Pertama untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Di tengah upaya mereka untuk memutus rantai pandemik. Kami berdoa bagi para pemimpin, para pihak yang berkepentingan ketika segala program yang dicanangkan untuk bisa memutus rantai pandemi COVID ini, biarlah ini boleh dilakukan dengan baik. Biarlah kami juga boleh keluar dari situasi ini sebagai masyarakat, mendukung setiap program pemerintah dengan baik. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang sedang dipersiapkan, termasuk pengadaan vaksin bagi coronavirus ini Tuhan. Kiranya apa yang dimimpikan, apa yang diharapkan juga boleh terwujud. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap orang, para peneliti yang terus bekerja keras untuk boleh menyelesaikan penemuan vaksin ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi gerejamu, GKI Guntur di tempat ini. Berkati para gembala kami dengan keluarga, para majelis beserta keluarga dan segala aktivis. Berkati gereja ini Tuhan di dalam persekutuan mereka untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik di tengah situasi pandemi ini. Biarlah segala program-program juga boleh mereka pikirkan dengan baik, menyapa umat kembali di tengah situasi pandemi ini. Dan umat juga tetap dikuatkan di tengah pandemi ini untuk sama-sama bersatu hati melewatinya dengan baik. Kami berdoa juga untuk pergumulan GKI Guntur ketika kami bersyukur berkat Tuhan boleh hadir dengan pengadaan lahan baru di dekat gereja ini. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap panitia agar dapat merumuskan penggunaan lahan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini. Termasuk juga upaya-upaya kami untuk melunasi dana talangan yang sudah kami pakai juga untuk membeli lahan ini. Dan biarlah lahan ini juga boleh Tuhan pimpin beserta dengan seluruh majelis dan panitia yang bertugas agar lahan ini diperuntukkan juga dengan baik bagi pelayanan, bagi kebutuhan setiap umat dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan jemaat saat ini di tengah pandemi. Pandemi ini kami tahu memberi dampak yang banyak juga terhadap bidang-bidang kehidupan yang lain secara khusus ekonomi. Kami berdoa bagi seluruh pergumulan jemaat terutama dalam bidang ekonomi. Dalam hal psikologis umat juga. Kiranya Tuhan boleh juga menolong setiap orang yang memerlukan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami sebagai gereja juga boleh memiliki mata Tuhan, kaki Tuhan, hati Tuhan, dan kaki tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan berkat rahmat Tuhan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami. Ada banyak hal yang akan kami lakukan dalam seminggu ke depan. Berkati kami dalam situasi pandemik ini. Berkati anak-anak di tengah pembelajaran jarak jauh mereka. Berikan mereka juga tetap semangat di dalam proses yang harus dijalani. Situasi yang baru ini Tuhan. Biarlah kami juga tetap menjalani ini dan berhasil melewatinya tetap di jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita, Dia senantiasa menyegarkan jiwa kita, pemeliharaannya begitu nyata setiap hari. Sekarang saatnya bagi kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Mari kita landasi syukur kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dari Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, sumber hidup kami, inilah persembahan yang terbaik yang kami dapatkan kumpulkan hari ini. Ya tentunya ini tidak sebanding dengan semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau dapat berkenan menerima persembahan kami ini dan memberkati majelis jemaat yang akan mengelolanya agar dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikan kami juga sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin
Jadi kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan terus melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan kita serta mengokohkan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Shalom sahabat lansia yang dikasihi Tuhan. Bulan lansia ini kita masih tetap di rumah. Sekalipun kita belum dapat bertemu fisik, tapi kita tetap satu dalam kasih keluarga GKI Guntur. Tetap semangat, sukacita selalu. Sementara ini kita di rumah saja, tapi kan kita tidak berarti tidak punya kegiatan. Kita bisa baca-baca buku, kita bisa main Facebook, WA sama teman-teman, video call dengan cucu, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ingat, tidak bisa datang ke gereja bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Di rumah juga, malah kita bisa beribadah kapan saja. Jemaat lansia yang dikasihi Tuhan, pada bulan lansia kali ini kita tidak bisa mengadakan acara karena adanya pandemi. Tetapi kita tidak usah bersedih hati, walaupun kita di rumah, tapi kita bisa mendoakan anak, mantu, cucu, dan juga teman-teman yang sakit dan lain-lain. Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga. Halo lansia, tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, dan tetap jadi teladan iman. Kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita selalu. Amin.